Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Ulangan. Kali ini kita ambil tema dari pasal 12. Ini satu tempat ibadah judulnya ya. Dan kita akan melihat apa sih pengertiannya. Itu satu tempat ibadah, maksudnya Tuhan memilih tempat dari tanah perjanjian itu dan menegakkan atau menempatkan namanya di situ ya. Nah, kita melihat istilah-istilah untuk memahami artinya ini. Kita lihat di kitab Ulangan ini kemunculan daripada ungkapan tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya itu ada kurang lebih 28 kali di dalam kitab Ulangan. Berarti ini suatu yang sangat-sangat penting bagi orang Israel kalau mau beribadah ya. Karena tidak boleh kalau sembarang tempat aja mengenai korban-korban. Saya akan mengambil 7 pengertian untuk memahami apa maksudnya tempat yang dipilih Tuhan, dikatakan di sana untuk menegakkan namanya, tempat di mana Tuhan menaruh namanya di situ. Jadi nggak mungkin yang 28 kali ini kita pahami, karena kita kalau mau memahami harus semuanya. Tapi saya kira untuk 7 hal ini udah cukup jelas lah maksudnya apa. Saya akan baca khusus untuk yang pasal 12 ayat 5. Menegakkan namanya ini di pasal ini, pasal 12 ayat yang kelima. Baca ya, LAI. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Jadi dikatakan di sini Tuhan akan pilih tempat jasmani, dikatakan di sini sebagai kediamannya ya, untuk katanya menegakkan namanya di sana. Nah, tempat itu ini kepada orang Israel ya, perintah ini ya, harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Nah, kita mau tanya dulu ya, mau pahami dulu apa sih maksudnya. Yang poin kedua kita akan baca dari, enggak usah dibaca lah ya, Ulangan 12 ayat 11. Itu artinya orang Israel harus bawa semua persembahan perpuluhan, buah sulung atau apa, korban-korban, bakaran, persembahan, sembelian dan sebagainya itu ya, harus dibawa ke situ. Ya. Bawa semua, jangan sembarangan. Yang ketiga, pasal 12 ayat 18 itu dikatakan ada istilah di hadapan Tuhan. Engkau harus di situ makan di hadapan Tuhan, memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Semuanya istilah di hadapan Tuhan ini banyak ya. Ada sekitar 28 kali itu, ada beberapa itu mengungkapkan gitu. Karena kalau orang Israel datang ke tempat yang bukan yang dipilih Tuhan itu, maka itu enggak bisa diperhitungkan di hadapan Tuhan. Nah ya. Kemudian yang keempat, apa ini artinya tempat yang dipilih ini? Karena disinilah orang Israel harus merayakan baik Paskah, Pantekosta maupun Penuh Daun. Ini 3 hari raya utama Israel. Semua orang laki-laki Israel itu harus datang ke sana. Dan nggak boleh datang tanpa membawa persembahan. Ya harus jangan seorang pun datang ke hadiratku katanya tanpa dengan tangan hampa, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, di sini dikatakan tempat yang dipilih Tuhan itu, disitulah penghakiman itu kalau ada masalah. Keputusan lah ya, kalau ada masalah yang sulit ya baru datang ke sana. Ya misalnya perkara bunuh-membunuh atau luka melukai dan sebagainya. Kemudian yang 6 secara khusus ini ada pasal 26 itu buah sulung, first fruit ya. Buah sulung ya berupa hasil tani harus dibawa ke sana, jangan sembarangan bawanya ya, persembahkannya. Nah, yang ketujuh ini yang sangat penting juga. Pasal 31 ayat 11 itu harus dibacakan Taurat di situ. Di tempat yang akan dipilih Tuhan, menegakkan namanya. Kalau orang Israel datang, baca hukum Taurat ya.
Saya rasa dengan tujuh hal yang kita dengan cepat ini udah bisa kita pahami lah. Apa sih maksudnya? Kenapa Tuhan menyuruh ya, bawa semua persembahanmu, korban, perbulan, buah sulung, apa semuanya. Engkau harus makan itu semua di hadapan Tuhan. Kalau mau raya hari Paskah, Pentakosta maupun daun harus di situ, ya. Mau mencari keputusan Tuhan, ya, mau menilai pengakuan masalah yang sulit, datang ke sana dan harus dibacakan Taurat di sana. Baik, ya. Kita lihat dulu sejarah Israel. Di mana sih sebenarnya tempat yang Tuhan pilih? Di tanah perjanjian itu di mana? Nah, ini ceritanya begini. Itu kan kehadiran Tuhan tuh simbolnya itu kan atau ya kehadiran Tuhan itu kan ini apa, kemah suci yang dibuat Musa itu di padang gurun di Gunung Sinai itu dibikin. Jadi bergerak dia. Waktu dia itu masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, ya, tentu kita tahu ya karena Musa sudah mati di situ dataran Moab. Waktu dia masuk di bawah kepemimpinan Yosua itu dari suku Efraim. Itu masuk ke daerah Efraim yang namanya Shilo. Ya, disitulah tabut, ya. Nggak lagi lengkap itu. Hanya tabut ada di situ yang merupakan kehadiran, simbol kehadiran Elohim ada di situ. Kehadiran Yahweh, ya, di Shilo. Nah, kita tahu sejarahnya ketika zaman hakim-hakim itu, ini zaman Israel merosot sekali. Di situ ada seorang imam yang berlayar di situ, namanya Imam Eli. Oh, di hakim-hakim pasal awal-awal pasal itu, ya. Samuel masih kecil, ya. Jadi sudah diserahkan Tuhan ke situ. Jadi dalam zaman Imam Eli itu ada peperangan waktu itu melawan Filistin, orang Israel. Ini zaman Eli ini kacau sekali nih. Dia persembahan tuh dia makan semuanya gitu. Dia apa ya? Rakus gitu. Memang badannya itu gemuk dan apa? Dia punya anak 2 laki-laki, Hofni dan Pinehas. Ini juga brengsek banget ini. Dia tidur dengan perempuan-perempuan itu di kemah suci itu, ya, karena ada perempuan-perempuan yang melayani di situ. Dan Imam Eli tidak negor dengan keras. Ditegur juga. Tapi cuma ngomong, janganlah anakku berbuat begitu, bagaimana nanti orang Israel. Enggak tegas. Tuhan bilang, kau kalau begitu lebih mementingkan anakmu daripada aku, katanya kan Tuhan bilang. Nah, kita tahulah ceritanya, peranglah Israel ini sama Filistin, kalah Israel. Akhirnya mereka bilang, kalau gitu kita harus bawa ini tabut, ya. Mereka dengan kedagingan mereka, ya, mau bawa itu tabut, dan Hofni dan Pinehas yang bawa di sana. Memang semangat, mereka teriak, wah begitu. Orang Filistin kaget, ada apa itu? Ya, ternyata gitu perang kalah ternyata orang Israel dan tabutnya dibawa oleh orang Filistin. Pindah-pindah emang di kota-kota Filistin, ada Asdod, ada apa itu kota-kotanya, ya. Akhirnya dikembalikan lagi lah tabut itu karena Tuhan menghajar di mana tempat itu ditaruh itu tabut itu dihajar di situ. Tempat itu, ya, termasuk apa berhalanya orang Filistin apa Dagon itu apa ya, jatuh dia di hadapan tabut Elohim itu, ya. Sejak saat itu tabut Elohim tidak pernah kembali lagi ke Shilo, di mana suku Efraim, daerah suku Efraim itu tidak pernah ke Shilo. Barulah pada zaman Daud, ya, pada zaman Daud itu Daud mencintai Tuhan. Nah, di sini, ya. Daud mengasihi Tuhan, ya. Dan dia berpikir dia sebenarnya ingin bangun bait suci. Tapi Tuhan bilang bukan kamu, nanti anakmu. Cuma dia karena cintanya kepada Tuhan, dia ingin tabut itu dibawa ke Yerusalem. Nah, itulah dia awalnya tabut itu. Ya, Daud menari-nari, dia bawa tabut itu ke, walaupun sempat salah juga aturannya waktu itu, Uza tuh mati dia gara-gara nggak ikut aturan. Karena ini tabut ini nggak sembarangan, ini tabut simbol kehadiran Tuhan dan orang nggak boleh sembarangan di hadapan Tuhan. Ikuti aturan, gitu loh, ya. Daud akhirnya bawa, sampailah dia di kota Daud. Yerusalem ada kota Daud di sana, disitulah ditaruh tabut itu.
Dan disitulah di daerah apa itu, waktu diambilnya dari Arauna atau apa itu ya. Nanti kita belajar itu ya. Karena itu penting ya. Taruh di situ. Dan Daud bilang, disinilah tempat harus dibangun bait suci. Ya, nanti Salomo yang bangun. Tapi intinya tabut itu taruh di Yerusalem, dan disitulah Tuhan memilih tempat untuk dia menegakkan namanya. Atau orang Israel harus menegakkan nama Tuhan di situ. Ya, Yerusalem itu tempat bait, tempat tabutnya di situ. Itu sebabnya orang Israel tidak boleh sembarangan aja bawa persembahan ya, sembarangan aja perayaan Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, atau sembarangan aja memutuskan penghakiman atau bawa buah sulung atau baca Taurat. Harus di situ. Harus di situ, ada peraturannya ya. Ibadah intinya lah, kalau saya bilang ibadahnya orang Israel itu tidak boleh di tempat sembarangan. Harus di Yerusalem, di mana Tuhan memilih tempat itu untuk menegakkan namanya. Nah, sekarang kita singgung sedikit lah nama Tuhan ini. Karena banyak orang juga mengatakan nama Tuhan itu Yahweh ya. Nama pribadi. Enggak begitu. Nama di sini itu adalah reputasi Tuhan, perbuatan Tuhan, karakteristik Tuhan, kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Itulah gimana kalau nama Yahweh apa kita taruh di Yerusalem, kan enggak gitu kan. Artinya nama itu merupakan reputasi, karakter, kemuliaan Tuhan apa semuanya. Nah, orang Israel harus memuliakan Tuhan tuh di situ, menegakkan namanya tuh, artinya menegakkan nama bukan ada tulisan di palang tuh, bikin tuh nama Yahweh tegakin di situ, bukan begitu. Ya, artinya menegakkan nama Tuhan tuh ikuti aturan Tuhan. Ibadah harus menurut di tempat itu, karena Tuhan sudah pilih tempat itu Yerusalem. Ya, ibadah mesti di situ. Itulah caranya orang Israel menegakkan nama Tuhan. Ya, ini nggak sembarangan nih, karena kena hukum Taurat tuh jangan nyebut nama sembarangan pun nggak boleh. Ya, ada seorang waktu itu kasus apa, dia mengutuki seseorang itu dengan menyebut nama Tuhan sembarangan, dia hukum mati, lempar, kena rajam itu ya. Nah, jadi ini ceritakan ya, cerita mengenai Israel. Ibadahnya Israel itu harus di tempat yang dipilih Tuhan, di mana di sana Tuhan akan menegakkan namanya ya. Nah, ini Israel. Sekarang kita ini Israel bukan. Kadang-kadang saya ngomong begini agak susah ya. Kok nggak ngerti kadang-kadang konteks perjanjian ini ya. Israel itu dengan seluruh ibadahnya, seluruh aturan-aturannya, seluruh ritual-ritualnya, itu adalah karena ada perjanjian antara Yahweh dengan Israel, bangsa Israel umat pilihan Tuhan itu, yang diperantarai oleh Musa, yang diikatlah perjanjian itu di Gunung Sinai 1500 tahun sebelum Yesus datang. Dan kita saat ini terikat dengan suatu perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan di sini, diperantarai oleh Yesus, disahkan oleh darah Yesus, di Matius itu juga ada dia. Dan hukumnya bukan lagi hukum Taurat, tapi hukum Taurat yang tertulis di dalam batin. Kayaknya saya harus baca dulu deh beberapa ayat ini ya. Kalau Israel kan terkait dengan selain perjanjian Sinai itu, dengan perjanjian Musa, dia terkait juga dengan perjanjian Abraham. Berkat Abraham itu kan, kalau udah sampai ke bangsa-bangsa lain, dia apa? Nah, ini ya, saya bacalah sedikit minta bantuan dulu sebentar dari Galatia ini ya. Berkat Abraham itu apa? Ayat 14, Galatia 3. Ini saya pakai ILT ya. Supaya di dalam Kristus Yesus, sekarang ini kita di dalam Kristus Yesus, berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ingat ya, kita bukan Israel. Kita bangsa, kalau saya orang Batak. Apa hubungannya saya ini orang Batak dengan orang Israel? Enggak ada. Hubungan perjanjian pun enggak ada, apapun enggak ada. Gitu. Jadi supaya ngerti ya konteksnya. Jangan comot ayat itu atau kasus-kasus atau peraturan apapun, masukkan tanpa melihat konteks. Ini banyak orang ngomong konteks tapi enggak ngerti ke konteks itu. Ini sangat penting. Inilah dia kalau mau menerapkan berkat Abraham itu apa? Abraham itu kan berkatnya dalam Kejadian 12 itu ayat 1 2 itu jelas, people dan land, orang, keturunan dan umat, bangsa, karena Abraham menjadi bangsa.
Ya, jadi Israel itulah berkat Abraham itu dengan land, tanah, yaitu tanah perjanjian, di mana tempat nama Tuhan di situ. Tapi kalau kita ini apa? Nah, ini dia. Di Janji 14. Supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai apa? Mengenai tempat, mengenai berkat jasmani. Enggak, mengenai roh melalui iman. Jadi berkat yang Abraham itu tadinya tempat dan juga bangsa Israel, sekarang bagi kita itu adalah roh. Makanya Yehezkiel 36 ayat 26 itu juga roh juga. Aku akan berikan roh yang baru. Kemudian rohku akan datang ke sana, ayat 26 itu ya. Yehezkiel 36. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perjanjian juga, perjanjian baru itu adalah ini apa perlu dibaca lagi? Ya, itu kalau nubuatnya Yeremia 31 ayat 31 terus ke situ. Kalau Ibraninya di perjanjian baru itu Ibrani 8. Saya sebutlah intinya ya, 3 perjanjian baru itu. Intinya ada 3. Setidaknya ya. Pertama, aku akan menulis hukum Taurat dalam roh mereka. Jadi, hukum yang tadinya Taurat ditulis dalam 2 loh batu, sekarang masuk dalam roh. Kedua, mereka akan mengenal aku secara batiniah. Ketiga, dosa-dosa mereka diampuni realitanya, bukan lagi simbol-simbol di sini dengan darah binatang, karena di sini darah Yesus yang membersihkan kita. Sudah ngerti ya jadinya bedanya ini ya. Jadi sekarang pertanyaan saya, tempat yang dipilih Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu adalah tempat jasmani, yaitu kota Yerusalem yang sekarang itu juga itu ada tuh. Ya. Tapi kalau di sini tempatnya adalah roh, lain lagi. Makanya berkatnya juga Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani secara spiritual dalam batin. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik ini. Jangan campur adukan. Ya, bawalah di sini ibadah ya. Ibadah juga sekarang perhatikan ini sangat penting. Ibadah. Orang Israel ibadahnya itu harus di tempat yang dipilih Tuhan, yaitu Yerusalem, di mana tabut kemah suci situ. Supaya orang saya menegakkan namanya. Apa ibadah Israel itu? Memberikan korban itu, jelas itu. Korban persembahan, korban binatang tuh, korban sembelihan, korban bakaran, semuanya itu. Berikut, apa lagi ibadah Israel itu? Merayakan hari raya. Baik Paskah, Pentakosta, Tabernakel atau Pondok Daun harus di situ, ya. Bahkan kalau ini tadi mau tanya penghakiman Tuhan, putusan Tuhan, datang ke sana, ya ada imam-imam semua dia. Belajar Taurat, baca Taurat harus di situ, ya. Kalau bukan berarti nggak boleh juga tempat lain, tapi maksudnya di situ secara khusus ada peraturannya, ya. Sekarang kita ibadahnya ini apa? Ini kita lihatlah Yohanes pasal 4, nggak usah kita baca. Yohanes pasal 4 itu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sana. Perempuan Samaria punya konsep perjanjian lama, hanya beda ya. Kalau Samaria itu banyak bangsa-bangsa lain campur aduk, makanya orang Israel itu nggak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dia memilih tempat Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu memang pernah di Alkitab bilang di situ dalam konteks perjanjian lama itu di situlah orang beberapa suku menyebut berkat Tuhan di situ, ya. Ada lagi Gunung Ebal ya yang kutuk. Nah, orang Samaria milih gunung itu, makanya dia. Sementara orang Israel kan itu Yerusalem kan. Makanya dia tanya sama Yesus, kami beribadah di Gunung Gerizim, tapi kamu bilang ibadah mesti di Yerusalem. Yesus bilang gini, ada saatnya dan sudah tiba. Orang nggak beribadah lagi di gunung ini, gunung itu, dengan ritual ini, ritual itu, korban bakaran ini, korban perpuluhan begini, dan subah sulun begini, nggak gitu lagi, kata Tuhan Yesus. Tapi orang beribadah dalam roh. Karena inilah tempat yang dipilih Tuhan itu, yaitu roh. Dari sinilah nama Tuhan ditegakkan, dari sinilah Tuhan bekerja memanifestasikan kehadirannya melalui jiwa kita, tubuh kita, dan seluruhnya. Bahkan nanti bumi.
ketika manifestasi putra-putra Elohim itu, Roma pasal 8, 19-21. Jadi Yesus bilang ibadah nggak lagi dalam ibadah simbol, karena itu semua simbol. Ibadah atau tempat yang dipilih Tuhan itu, Yerusalem itu simbol. Yang realitanya itu roh. Itu. Ya. Kalau Yerusalem baru itu Yerusalem baru itu juga mempelai, itu orang. Nah, itu di Kitab Wahyu ya. Banyak orang pikir Yerusalem itu tempat kota dalam bentuk jasmani, bukan, itu orang. Kan dibilang itu sama Rasul Yohanes, kau mau naik ke atas gunung, aku tunjukkan mempelai anak domba. Dan ditunjukkan kan kota. Jadi mempelai itu adalah kota. Mempelai itu apa? Orang. Ya, orang-orang Yerusalem secara khusus, orang Israel secara khusus. Jadi, saudaraku, pahamilah ini. Ibadah kita tidak ada mengait dengan hukum perpuluhan, hukum buah sulung. Semua sudah digenapi oleh Yesus. Dan dengan melalui kematian, kebangkitannya, dan dia turun memberikan roh pemberi hidup, masuk memperbarui roh kita. Disitulah kita menegakkan nama Tuhan. Disitulah kita ibadah dalam roh dan realita. Realita itu lawannya simbol, reality, truth, kebenaran. Ya. Jadi gereja mula-mula ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Mereka nggak ada hubungan kumpul-kumpul perpuluhan lah, apa dan sebagainya, nggak ada. Mereka ibadah dalam roh, artinya dipimpin roh. Makanya istilah Roh Kudus itu dalam Kisah Para Rasul itu ada 70 kali dalam 28 pasal itu. Kenapa? Karena mereka semua dipimpin roh. Paulus pun menyebut dirinya, aku tawanan roh. Tawanan itu artinya ya mau dibawa kemana aja oleh roh ya. Apa? Petrus juga begitu. Waktu muda kau bawa dirimu, ikat pinggangmu, bawa sendiri. Tapi udah tua, artinya udah setelah dia dipenuhi roh, ya orang lain akan bawa. Maksudnya Tuhan itu, roh itu yang akan bawa kau kemana, ke tempat yang bahkan engkau nggak suka. Filipus juga dipimpin roh, semuanya dipimpin roh. Nggak ada yang, karena apa? Ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Dan juga ibadahnya spontan kalau dalam roh itu. Petrus tiba-tiba khotbah kepada ribuan orang bertobat, nggak ada itu, ada diatur-atur programnya gini, dibikin panitia KKR apa semuanya nih, nggak ada. Nah, oke lah, kita masuk sedikit nih di poin ini sebenarnya. Ini sebenarnya masih ada. Saya mau baca lagi dalam roh, Christ in you. Itu ada di Kolose, nggak usah kita baca-baca lah. Saya rasa udah semua orang tahu lah. Apabila Christ in you, itu di dalam batin ya. Itulah pengharapan kita akan kemuliaan. Dan apabila Kristus yang ada juga, itulah hayat kita. Apabila Kristus yang adalah hayat kita dalam batin, menyatakan diri kelak, kita akan menyatakan diri dengan dia dalam kemuliaan. Sekarang saya mau masuk ke dalam kemuliaan dunia kekristenan ini. Kemuliaannya apa? Apakah kemuliaannya Christ in you? Apakah kemuliaannya roh? Atau yang lain, lahiriah? Karena begini, ibadah dalam dunia kekristenan itu udah ibadah lahiriah. Di gedung ini, bawa persembahan ini, ritual ini, ya, kredo-kredo ini, udah lahiriah. Itu sebabnya kemuliaannya kemuliaan lahiriah. Saya tanya dulu sama saudara, kalau dibilang pendeta besar, ya, orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam dunia kekristenan ya, apanya yang besar? Saya udah berkali-kali bilang, udah pastilah jemaatnya, udah pastilah gedungnya, udah pastilah sekolahnya, barangkali ya, udah pastilah kekayaannya, apa nih semuanya lah, keterkenalannya, semua yang lahiriah, itulah kemuliaan dalam dunia kekristenan. Uangnya, jabatannya, itu semuanya, itulah kemuliaan dalam dunia kekristenan saat ini. Kenapa? Karena gereja udah jatuh. Tadinya kemuliaannya roh, ibadahnya roh dan kebenaran, berkatnya roh. Tapi sekarang udah enggak. Kalau orang khotbah juga kebanyakan, ujung-ujungnya khotbahnya ya berkat jasmani juga. Dan juga itulah tanda diberkati katanya. Kalau engkau punya penyakitan gitu, nggak diberkati tuh. Kalau engkau mobilnya apa, atau uangnya apa semua, nggak diberkati. Kalau engkau banyak masalah, rumah tanggamu masalah, bagaimana sih itu diberkati apa enggak? Gitu. Berkatnya apa kalau dalam dunia kekristenan? Ya jasmani, udah nggak usah lagi tipu-tipu lah. Saya ini juga nggak 1-2 tahun dalam melanglang buana.
Saya tahu dapurnya dunia kekristenan, bukan lari luar, enggak, karena saya pernah di dalam. Lihat dapurnya gitu loh. Jadi saya tahu. Kenapa? Sudah jatuh dunia kekristenan. Ibadahnya enggak lagi sesuai dengan yang Alkitab bilang perjanjian baru. Enggak lagi ibadah dalam roh dan kebenaran. Mau coba-coba ngutip Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah tahu nggak istilah pertemuan di situ bukan sinagoge. Sinagoge itu pertemuan. Tapi di situ epi sinagoge. Epi itu artinya di atas. Sinagoge itu perkumpulan ya, sinagog kumpul. Jadi jangan tinggalkan pertemuan, bukan pertemuan jasmani, engkau kumpul di gedung ini, gedung itu, bukan itu pengertiannya. Jangan kutip ayat sembarangan aja supaya orang datang kepada denominasimu. Jangan. Itu namanya cocokologi, comot-comot, nggak tahu artinya. Itu pertemuan yang dimaksud itu pertemuan dalam roh, episinagoge, suatu pertemuan di alam yang lebih tinggi, dalam dimensi yang lebih tinggi, dimensi roh, bukan dimensi ruang dan waktu di sini. Paulus bilang, sekalipun aku tidak hadir di situ, di Jemaat Korintus, aku hadir dalam roh. Aku sudah bisa tahu itu, memutuskan. Jadi ada kasus di sana. Jadi jangan juga lah, comot-comot lah. Udah jelas lah, sebenarnya gini loh. Saya tutup lah dengan kesimpulan ya. Sebenarnya bagi orang yang apalah istilahnya ya mau mengetahui, itu ada di Yohanes itu, Yohanes pasal 7. Bagi orang yang ingin mengetahui, mau melakukan kehendak Bapa, cinta dia kepada Tuhan gitu ya. Jadi kita lihat dulu sebentar lah ini sebagai penutup ya. Bagi orang yang cinta Tuhan itu sebenarnya dia tahu. Khususnya para yang dapat karunia mengajar lah, tahu lah itu dia. Atau gini lah, umat pilihan Tuhan pasti tahulah itu. Karena dalam di umat pilihan Tuhan ada pengurapan. Di mana pengurapan? Di mimbar ini, mimbar itu, gedung ini, gedung itu, denominasi ini, denominasi itu. Bukan. Pengurapan itu ada di dalam umat pilihan Tuhan. Dalam hatimu. Dan pengurapan ini mengajarkan segala sesuatu. Engkau tidak perlu diajar. Jadi kalau saya ngomong begini itu cuma peneguhan aja yang di dalam batinmu. Jadi begitu. Jadi kalau di sini, jika saya baca dulu sebentar ya, Yohanes 7 itu. Jika seseorang bermaksud untuk melakukan kehendaknya, ini saya pakai ya, dia akan mengetahui tentang ajaran itu. Kalau ada asal ada niat lah, mau melakukan kehendak Bapa, senang melakukan kehendak Bapa, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Alkitab ini juga senang maksudnya, dia akan tahu mengenai ajaran yang saya sampaikan itu tadi. Ibadah di orang Israel ibadahnya Yerusalem, kalau kita ibadahnya dalam roh, itu tahu, nggak perlu dikasih tahu lagi. Tapi kalau orang udah dasarnya cinta kemuliaan manusia, ya bangun denominasi bukan bangun gereja, ibadahnya juga ibadah di denominasi, di gedung ini, gedung itu, ritual ini, ritual itu, ya memang nggak bisa kita ngomong. Karena apa? Emang hatinya udah nggak benar. Hatinya memang udah cinta kemuliaan manusia, cinta kemuliaan lahiriah, kemuliaannya memang dia kemuliaan lahiriah. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, kemuliaannya batinnya. Bukan berarti dia nggak akan tampil nanti ya di muka bumi ini. Dalam Roma pasal 8, 19-21, apabila Kristus, ini, Kolose juga ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita di dalam batin, menyatakan diri kelak, karena ada saatnya Kristus kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, kita akan di situ ikut. Ya. Puji Tuhan lah saat ini kemuliaan kita batinnya. Dalam dunia kekristenan kita nggak punya kemuliaan. Baguslah. Nggak ada uang jabatan atau apa semua yang dibangga-banggakan dalam dunia kekristenan. Kita nggak punya. Bagus. Karena kemuliaan kita dalam batin. Dan itu nanti akan dinyatakan. Ya, akan dinyatakan. Ini saya kasih sedikit penutup lagi. Penutup terus ya. Kalau orang udah dapat kemuliaannya dan memang kemuliaannya dalam pelayanan apa semuanya itu dalam lahiriah di dunia kekristenan, ya jangan haraplah di sini ketika Kristus menyatakan diri nanti di bumi ini, ya menyatakan kemuliaannya di bumi, jangan harap ambil bagian. Kan udah dapat. Kata Yesus sama orang Farisi, mereka udah dapat upahnya. Jangan lagi diharap di sini, gitu loh. Ya. Oke lah, cukuplah. Haleluya.